Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Karini, NIM 19681004, yang saya hormati kepada Bapak Hendrianto MH selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Syariah. Saya dari kelompok 4 membahas mengenai manajemen strategi syariah memperoleh produk. Studi kasus toko mebel idaman. Pembahasan yang pertama, pengertian manajemen memperoleh produk. Yang kedua, pandangan Islam mengenai memperoleh produk. Yang ketiga, indikator memperoleh produk. Langsung saja, yang pertama itu pengertian manajemen memperoleh produk. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestis, perusahaan dalam pelayanan jasa, perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian, produk sendiri diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan, sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan. Memperoleh produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produknya. Memperoleh produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang yang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya memperoleh produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasarnya. Yang kedua, pandangan Islam mengenai memperoleh produk. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkan dengan cara mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaklah berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi di sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa. Yang ketiga, indikator memperoleh produk. Yang pertama, aspek penyimpanan dari produk yang ditawarkan oleh produsen. Kedua, performance atau penampilan dari produk tersebut. Yang ketiga, reliability atau seberapa besar kemungkinan produk akan mengalami kerusakan atau kegagalan. Keempat, fungsion atau produk. Fungsi dari produk tersebut yang lebih bermanfaat atau tidaknya produk tersebut. 5. Kelengkapan atau garansi, yaitu fasilitas tambahan yang diberikan untuk menambah kesempurnaan nilai produk tersebut. Yang keenam, durability, yaitu berkaitan dengan beberapa lama suatu produk dapat dipergunakan. 7. Suitability, yaitu tingkatan kesesuaian antara produk dengan spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya atau yang ditawarkan kepada pelanggannya. Yang kedelapan, fit and finish, yaitu sebuah kriteria yang sangat subjektif dan sangat berhubungan dengan perasaan pelanggan mengenai sebuah produk. Yang 9 itu
quality of service, mutu pelayanan. Yang ke-10, arsitek atau estetika, yaitu berhubungan dengan nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi atau preferensi perseorangan atau individu. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah manajemen strategi syariah dalam memperoleh produk studi kasus toko mebel idaman. Dapat saya simpulkan bahwa toko mebel idaman tersebut sudah lama didirikan. Toko mebel tersebut memperoleh produk dari bahan yang belum jadi hingga menjadi bahan yang siap dipakai. Dari bahan kayu yang banyak jenis-jenisnya dan diolah kemudian menjadi produk yang berfungsi dan bermanfaat, seperti meja, lemari, kursi, jendela, pintu, dan yang lainnya. Dalam penarikan konsumen, toko mebel ini menyediakan kualitas barang yang berjenis banyak. Kemudian, konsumen bisa meminta desain atau bentuk sesuai keinginan dan tepat waktu dalam pengerjaannya. Toko mebel ini kurang memperhatikan bagaimana jika kerusakan dalam pengambilan produk itu tidak ada garansi dalam setiap produk itu tidak ada. Toko mebel ini tentang masalah promosi produk juga kurang diperhatikan, seperti dengan memasang produk hasil pembuatan mebel ini di sosial media. Itulah tadi dari penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.